Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Oke, hari ini kita akan belajar matematika tentang penyajian data ya. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau kalian duduk berkelompok ya. Kelompoknya sudah dibagikan pertemuan sebelumnya. Kelompoknya ada 6, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah? Jangan lupa LKS-nya dibawa. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian dapat mengenal data dalam kehidupan sehari-hari, mengenal cara penyajian data, terus dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, ataupun diagram lingkaran ya. Oke, ayo kita mulai saja ya pelajarannya. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa itu penyajian data atau apa sih itu data? Oke, apa? Oke, benar ya. Jadi data adalah suatu informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau untuk mendapatkan suatu gambaran tentang suatu hal. Oke, di sini ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh data dalam kehidupan sehari-hari kita deh. Oke, apa yang pertama? Oke, contoh yang pertama, data hasil dari pengukuran tinggi badan siswa ataupun tinggi badan masyarakat suatu daerah. Oke, terus ada lagi? Oke, data hasil ulangan siswa. Terus ada lagi? Oke, data pengukuran berat badan. Ada lagi? Oke, data hasil makanan atau minuman favorit ya. Jadi itu data-data yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya itu kan pengertian data ya. Nah, bagaimana sih cara dalam pengumpulan data? Ada yang sudah tahu belum? Apa saja cara pengumpulan data itu? Atau cara mengumpulkan data itu apa aja sih caranya? Ada yang tahu? Oke, apa? Pertama, yang pertama yaitu dengan cara wawancara atau interview. Oke, yang kedua, dengan cara angket. Yang ketiga, dengan cara observasi atau pengamatan. Nah, itu adalah cara dalam mengumpulkan data. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi, kalau cara menyajikan data biasanya dalam bentuk apa aja sih? Ada yang sudah tahu? Oke, pintar. 1. Diagram garis. Terus yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Jadi sudah banyak yang sudah tahu ya tentang penyajian. Jadi sekarang kita akan bahas tentang diagram ya. Yang pertama tadi ada diagram garis. Ada yang sudah tahu apa itu diagram garis? Pintar, bagus. Diagram garis adalah diagram yang penyajian datanya menggunakan garis, baik itu garis lurus, kurva, ataupun garis putus-putus. Nah, selanjutnya yang kedua ada diagram batang. Ada yang sudah tahu apa itu diagram batang? Pintar ya, lebih banyak yang tahu ya. Jadi diagram batang adalah sebuah diagram yang penyajian datanya menggunakan persegi panjang. Itu sebagai alat menyajikan gambarnya ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran? Wah sudah banyak yang tahu ya pengertiannya. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang penyajian datanya menggunakan lingkaran. Jadi bentuk gambarnya seperti lingkaran ya. Kalau di diagram lingkaran dia bisa berbentuk persen ataupun derajat. Nah, hari ini Ibu akan membahas 2 diagram saja, yaitu diagram garis dan diagram batang. Untuk diagram lingkaran Ibu akan membahasnya di pertemuan selanjutnya ya. Sebelumnya Ibu mau kalian membuka LKS tentang penyajian data ya. Tadi kita akan Ibu akan memberikan contoh satu persatu tentang diagram garis sama diagram batang ya. Kalian bisa buka
Di situ ada sebuah soal, ada contoh soal tentang diagram garis dan diagram batang. Nah, kalian baca ya soal yang tentang diagram garis dan batang. Oke, ada soalnya. Berikut adalah tabel data jenis pekerjaan orang tua pada sekelompok anak di sebuah bimbel belajar XYZ. Nah, di situ ada jenis pekerjaannya. Ada PNS, pedagang, petani, pegawai swasta dan lain-lain. Jadi lain-lain ini adalah pekerjaan lain ya. Bisa dokter ataupun apa aja. Nah, di sebelahnya ada banyaknya. Nah, kita lihat PNS ada berapa banyak? Oke, ada 5. Pedagang ada 10. Petani ada 9. Pegawai swasta ada 12 dan lain-lain ada 4. Jadi jumlahnya ada 40 orang ya. Oke, di sini Ibu sudah mempunyai alat peraga ya. Jadi di sini udah ada alat peraga yang udah Ibu buat. Nah, kalau yang tegak lurus ke atas ini, yaitu ini banyaknya data. Kalau yang mendatar itu jenisnya ya, jenis yang tadi soalnya jenis pekerjaan. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu soalnya. Yang pertama adalah soalnya buatlah diagram batang dari data tersebut. Oke, kita sekarang lihat dulu data yang tadi. Jenis pekerjaannya ada apa aja? Ada PNS, pedagang, terus petani, terus pegawai swasta dan lain-lain. Oke, ada banyak datanya, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang kita lihat dulu PNS, ada berapa banyak sih PNS? Ada 5. Oke. Di sini Ibu sudah membuat beberapa persegi panjang, tinggal kita tempelkan saja ya. Tadi PNS ada berapa? Ada 5. Mana 5? Oke, kita tempelkan sesuai dengan pekerjaan dan berapa banyaknya. Oke, sini sesuai ya, lurus dengan 5. PNS 5. Oke, sekarang kita lanjut ke pekerjaan pedagang ya. Tadi ada berapa pedagang? Ada 10. Oke, sekarang kita pasang ke pedagang 10. Ini lurus ya pedagang ya. Ini lurus sama pedagang ya, 10 ya. Oke, benar kan sesuai data? Oke. Nah, selanjutnya kita ke petani. Ada berapa orang petani? Oke, ada 9. Kita pasang 9. Kita pasang ya 9. Oke, lihat sama kalian. Lurus kan 9? Nah, jadi petani sudah ada 9. Oke, selanjutnya pegawai swasta. Ada berapa orang pegawai swasta? Oke, ada 12. Nah, oke, sekarang kita tinggal tempelkan saja 12 sesuai sama dengan datanya. Oke. Sesuai 12? Sesuai. Oke. Ini adalah 12. Oke, yang terakhir adalah pekerjaan lain-lain. Ada berapa? Oke, ada 4. Terakhir nih ada 4. Wah, paling bawah sendiri ya. Enggak, ada 5. Oke. Sudah, datanya sudah semua. Sesuai nggak sama data di tabel? Oke, sesuai ya. Yuk kita coba sesuaikan lagi. PNS tadi datanya ada berapa banyaknya? Oke, ada 5. Pedagang ada 10 orang. Oke, sekarang petani ada berapa? 9. Sesuai ya. Lalu pegawai swasta 12 ya. Oke, sekarang lain-lain ada berapa? Oke, ada 4. Nah, jadi kalian sudah paham ya bagaimana menyajikan
diagram batang, data dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau yang kita lihat ini contohnya pekerjaan orang tua masing-masing ya. Oke, ada yang mau ditanyain tentang diagram batang? Oke, jadi sudah paham ya. Tinggal kalian masukkan saja datanya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masih menggunakan Alpaga ini. Datanya sama saja, tapi berbeda bentuk diagram. Yang ini adalah diagram batang. Sekarang kita akan membahas diagram garis. Ya. Tadi apa sih diagram garis? Oke, diagram yang penyajian datanya berbentuk garis, bisa garis lurus, kurva, ataupun garis putus-putus. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan lagi data. Nah, di sini Ibu sudah punya bukan paku ya, semacam paku babi styrofoam. Dan ini sudah ada benangnya ya. Nanti kalian terkelompok akan buat masing-masing ya. Nah, sekarang datanya sama seperti yang tadi awal. Nah, kita lihat tadi PNS ada berapa banyak? Oke, ada 5. Wah, sudah di sini ya. Langsung bisa kita tusuk. Oke. Nah, ada 5 ya PNS. Terus sekarang pedagang ada berapa? Oke, ada 10. Kita tusuk lagi di sini. Oke, sudah. Nanti kita tarik. Oke, kita lilitkan. Kita tarik, kita bisa lilitkan ya. Oke, sekarang yang ketiga adalah petani. Petani ada berapa orang? Oke, ada 9. Kita tusuk 9. Kita tarik lagi. Kita bisa tarik lagi. Lalu yang keempat ada pegawai swasta. Oke, pegawai swasta tadi ada berapa? Oke, ada 12. Kita tusuk lagi 12. Sudah ya. Kita tarik lagi. Oke, sudah kita tarik. Nah, yang terakhir ada pekerjaan lain. Kita tusuk pekerjaan lain ada 4. Oke, kita tarik lagi akhir. Kita lilit. Oke, sudah terlihat jelas ya. Nah, sama kan hasilnya? Sama, karena kalian hanya tinggal memasukkan data-datanya ya, hanya berbeda di diagram. Nah, jadi kalau yang berbentuk persegi ini nih, yang ada menjulur ke atas nih, persegi panjang nih, dia adalah diagram apa? Oke, pintar, diagram batang. Nah, sedangkan kalau yang seperti ini adalah diagram garis. Nah, seperti kurva ya. Naik, turun, naik, dan benar-benar turun ya. Oke, dari yang Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan tentang diagram garis ataupun diagram batang? Oke, jadi sudah paham semua ya tentang diagram garis dan diagram batang. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, Ibu mau coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKS yang tentang penyajian data. Nah, coba kalian buka LKS-nya ya. Oke, kalian lihat di situ ada soal tentang penyajian data. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal tersebut bersama kelompok ya. Nanti akan Ibu nilai ya. Ibu akan mengetahui sampai mana sih kalian memahami materi hari ini. Oke, sudah selesai kan? Oke, sekarang tugasnya bisa kumpulkan ke meja Ibu. Nanti akan Ibu nilai ya. Siapa yang kelompoknya benar semua akan mendapat nilai tambahan ya. Oke, gimana mengerjakannya? Gampang kan? Pasti gampang dong. Kan
ini hanya memasukkan data-data ya. Jadi kalian hanya harus tahu bagaimana bentuk diagram batang ataupun diagram garis. Tinggal kalian masukin tuh data-datanya ya. Oke. Dari yang ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Oke, jadi kalian paham ya, apa itu data, apa itu diagram garis, apa itu diagram batang, dan apa itu diagram lingkaran. Jadi ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang penyajian data. Jadi data adalah suatu informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah yang Dede ulangi Dede. Oke, jadi kalian sudah selesai ya. Jadi data adalah suatu informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau untuk mendapatkan suatu gambaran tentang suatu hal. Nah, data itu bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang sudah kita bahas, data hasil pengukuran tinggi badan, terus berat badan, hasil dari nilai ulangan, ataupun dari makanan dan minuman favorit kita sendiri. Oke. Terus tadi cara mengumpulkan data ada 3 ya. Yang pertama ada wawancara atau interview, yang kedua ada angket, dan yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Nah, itu cara mengumpulkan data. Kalau cara menyajikan data tadi masih ingat nggak? Oke, yaitu bisa dalam berbentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi kalian sudah paham ya pembelajaran hari ini. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang diagram lingkaran, dan kita akan membahas bagaimana kita bisa menghitung di dalam persen, di dalam derajat, karena di dalam diagram lingkaran itu bisa dalam 2 bentuk, yaitu diagram lingkaran berbentuk persen dan diagram lingkaran berbentuk derajat. Oke, minggu depan ibu mau kalian membawa styrofoam per kelompok ya, dan HVS, karena ibu mau kita minggu depan akan membentuk atau membuat diagram lingkaran ya. Oke. Sebelumnya ibu mohon maaf kalau seandainya ada salah kata yang ibu ucapkan. Terima kasih. Semoga sehabis ini kalian menjadi lebih paham, lebih tahu bagaimana mengambil data dalam kehidupan sehari-hari, mengelola data, ataupun menyajikan data dalam bentuk diagram ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.